Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan mobil lagi nih, yakni merupakan induk daripada IMJS, Indomobil Sukses Internasional Tbk dengan kode emiten IMAS atau IMAS. Ya, jadi kalau kita bahas tentang IMAS ini tentunya berhubungan banget dengan IMJS ya. Bisnis mereka juga sama dan mungkin paling ada beberapa tambahan daripada IMAS ini ya, karena mereka ini adalah induk. Tentunya kalau IMJS memiliki bisnis ini, IMAS apalagi pasti memiliki lebih banyak bisnis ya. Kita lihat di sini ada mobil penumpang, kendaraan komersial, lalu peralatan dan mesin tugas berat, ada lagi layanan keuangan, lalu ada rental mobil, logistik, layanan kontrak, bagian, terus perakitan dan pembangun tubuh dan manufaktur, energi, sampai bisnis lainnya ya, seperti edukasi di sini ya. Kita akan kenalan dengan Indomobil Group ini sendiri atau IMAS ini. Mereka merupakan suatu kelompok usaha terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di Indonesia ya. Ini visi mereka menjadi perusahaan otomotif terhandal dan terpercaya di dalam negeri. Dan untuk mencapai visi mereka, misi mereka adalah mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan pelanggan, lalu memberikan kontribusi dan berupaya sepenuhnya bagi pengembangan usaha Indomobil, lalu memberikan komitmen dan nilai terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Lalu ini sejarahnya ya, mereka didirikan pada tahun 1976 dengan nama PT Indomobil Investment Corporation. Lalu pada tahun 1997 dilakukan merger dengan PT Indomulti Inti Industri Tbk dan berubah namanya menjadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ya, dan ini kantor pusat mereka ya. Oke, jadi memang bidang usaha mereka itu pemegang lisensi merek, distributor penjualan kendaraan, layanan pengajuan, jasa pembiayaan kendaraan bermotor, distributor suku cadang dengan merek Indoparts, perakitan kendaraan bermotor, produsen komponen otomotif, jasa persewaan kendaraan, serta usaha pendukung lainnya ya. Dan ini ada salah satu merek-merek yang mereka pegang, ada Audi, Datsun, Proton, Hino juga ada, Infiniti, John Deere, Karma, Manito, Nissan juga ada di sini, Renault Trucks, SDLG, Suzuki juga ada, Volkswagen ya. Volkswagen ini cukup terkenal teman-teman ya. Merek yang mereka pegang itu wow, sultan-sultan. Kayak Audi, Bentley ini juga mahal, dan juga Bugatti, wow, oke, Skoda Auto, lalu Lamborghini teman-teman ya. Lalu ada SEAT Motor dengan Ducati. Jadi memang IMAS ini bergerak di sisi kendaraan yang banyak sekali, menjangkau banyak segmen lah ya. Lalu ada Volvo Bus, Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks, dan Zoomlion. Ya, lalu kita akan berkenalan dengan komisarisnya. Yang pertama, Presiden Komisaris, Bapak Sobronto Raras. Lalu ada lagi wakilnya, yakni Bapak Pranata Hajadi. Lalu komisaris yang lain, Bapak Eugene Cho Park. Ini kayaknya orang Korea teman-teman ya. Lalu ada lagi Independent Commissioners, komisaris independen, yakni Pak Hanadi Naraharja. Lalu ada lagi Independent Commissaris, yakni Bapak Muhammad Yusuf Hamka. Lalu ada lagi Independent Komisaris, yakni Bapak Agus Hasan Purah. Lalu ini direkturnya, yang pertama Presiden Direktur, Bapak Jusak Kertowijojo. Lalu ada lagi Director and Chief Financial Officer, Bapak Santiago Soriano. Lalu ada lagi direkturnya, Bapak Joseph Utamin. Lalu ada lagi Bapak Alex Sutisna sebagai direktur juga. Lalu Bapak Evensius Go sebagai direktur juga. Lalu ini audit, bagian komite auditnya ya. Dan ini ada Chairman of the Audit Committee, Bapak Agus Hasan Purah. Lalu ada lagi Member of the Audit Committee, Ibu Ina Saparina Sutanto. Lalu ada lagi membernya, Ibu Amelia Setiawan. Lalu ada lagi Sekretaris Perusahaan, yakni Ibu CR Susilowasti ya. Sekarang kita akan melihat bisnis apa sih yang dijalankan oleh Indomobil Group ini atau IMAS ini. Yang pertama, mobil penumpang dengan seperti yang tadi kita sebut mereknya ya, ada Kia juga. Lalu selanjutnya ada kendaraan komersial ya. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, yang lain-lain sampai bagian energi dan bisnis lainnya ya. Lalu bagaimana keuangan daripada IMAS ini sendiri? Kita akan melihat sama-sama di RTI Bisnis. Dan beginilah penambahan fundamental daripada IMAS, induk daripada IMJS ya.
Well, memang harga sahamnya udah mencapai 1000 ya, jadi akhirnya di earning per share-nya memang cukup besar-besar. Tapi jangan tertipu teman-teman ya, karena kita harus melihat secara indikator-indikator yang dipakai ya. Mereka IPO sejak tahun 1993 ya, yakni pemegang sahamnya adalah Galant Venture yang paling besar di sini. Itu adalah perusahaan investasi dari Singapura teman-teman ya. Lalu kita lihat apakah mereka rajin bagi dividen. Ya, dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21 tidak pernah absen ya. Tapi kecil dividennya, tapi tidak apa-apa, yang penting ada komitmen untuk bagi dividen ya. Lalu kita lihat di sisi fundamentalnya, operating profit lebih besar daripada net profit. Nice, operatingnya cukup sehat. Lalu di sisi PER-nya 72 kali ya, sama seperti IMJS udah cukup mahal. Dan yang cukup mencengangkan, PBV-nya 0,39, tapi PR-nya udah tinggi banget. Itu berarti menandakan bahwa operasinya memang kurang besar sih, sumbangsinya untuk laba perusahaannya. Di sisi profitability, operating profit margin 3%, net profit margin 0,31%. Ya, kurang menarik. Lalu di sisi liquidity-nya, cash-nya 12%, quick ratio-nya 65%. Ya, jadi mirip dengan IMJS lah ya. Jadi kalau mau ditanya apa keputusannya saya ambil, sama seperti IMJS. Wait and see. Sampai kinerjanya dapat lebih baik teman-teman. Ya, karena ya meski ada pajak, keringanan pajak kendaraan bermotor dan mobil, tapi tetap saja kalau misalnya kinerjanya masih belum pulih ya, ibaratnya kita membeli sepeda motor dengan harga mobil yang cukup mahal. Ya, jadi kurang menarik. Jadi untuk sementara saya akan skip dulu dan sambil memantau IMAS dan IMJS. Demikianlah video pada kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.